Bahkan ya, kita bisa program. Maksud saya gini, kita mau penghasilan berapa dalam 1 bulan? Bisa tuh Pak. Itu kenapa dikasih nama Mahadewi? Terus juga kriterianya nih, Putih, jadi berotot. daun Berotot juga. berotot, six pack. Wow, si Spike guys. Kalau ada kita punya aglo mati 1-2, anggap aja itu kos biaya. Biaya. Maksud saya gini, kita mau penghasilan berapa dalam 1 bulan? Bisa tuh Pak. Bisa. Karena gini, maaf saya potong Pak Eko. Karena usaha tanaman, kalau saya lihat ya, berbeda hal dengan usaha elektronik. Itu kan pasti manajemennya berbeda kan. Kalau tanaman itu ada mati, dia juga dalam satu sisi bisa diperbanyak. Beda kayak kita usaha benda mati kan Pak Eko. Ya, modal betul. berapa, untung berapa. Nah, yang saya mau tanyakan nih, gimana sih? Ini Tadi makanya saya sebut juga ya. Bahkan penghasilan kita tuh, kita bisa bikin loh. program. Bisa program. Kita sehari mau penghasilan berapa? Tuh guys, mau penghasilan berapa bisa? Kita sehari mau penghasilan 100.000, 500.000, 1 juta, itu bisa. Bisa seperti Tahu nggak caranya? caranya? Ini, ayo. Caranya. Caranya. Ya, kalau kita mau penghasilan 1 hari, misalnya Misal 500.000, 500.000. ya kan? Iya. Kita ambil 1 pohon Hmm. yang seharga 500.000, nggak harus 1 pohon. Misalnya bisa 5 pohon, kalau digabungin harganya 500.000, 2 pohon atau 2 pohon ya kalau digabungin 500.000. 500.000, atau 1 pohon 500.000. yang harganya 500.000. Lalu Kita potong, potong, kita perbanyak. perbanyak. Dari perbanyakan itu kita udah bikin program suatu saat nanti saat kita jual itu potongan, ya itu kita udah bisa dapat penghasilan 500.000 di suatu saat. Berarti intinya bertani itu ya. Bertani, kita mau penghasilan 1 juta, perbanyak dalam 1 hari itu seharga 1 juta. Berarti intinya di program ya Pak Di Eko. program. Tapi gini Pak Eko. Target. Iya, di target. Tapi kan ada juga nih yang seller yang trade in, jual beli. Ada juga yang semi, maksudnya dia jual, dia bertani. Terus ada yang fokus bener-bener bertani. Dia sampai enggak, maksudnya dia jual hanya ke tengkulak aja. Nah, dari 3 itu, menurut kacamata Pak Eko, yang lebih bagus yang mana? Yang lebih bagus yang trade in dan bertani. Berarti dua-duanya. Ya, karena untuk sehari-harinya bisa, kebutuhan sehari-hari bisa ketutup dari trade in. Terus untuk jangka panjangnya kita bisa andalkan dari hasil pertanian. Buat beli mobil apa? Iya boleh, terserah deh itu. Mau bikin kandang, luasin Iya. kandang lagi, Kandang lagi. bisa. Karena bedanya dengan trade in ya kadang kita kan nggak selalu beruntung dapat pohon yang sehat. Itu yang pertama. Ya. Iya Pak. Kadang ya, juga ada 1-2 yang akhirnya sakit, Iya, ya kan sakit. perlu pemulihan dan lama lagi. Apalagi sampai mati, Apalagi sampai motong mati. keuntungan ya. Bahkan. Hitungannya satu pohon mati kita harus jual 10 itu. Iya benar. Kira-kira begitu tuh, Iya itu sih. baru nutupin. Tuh. Ya, guys. jadi kalau mengandalkan trade in saja juga belum cukup. Belum kalau menurut cukup saya. ya. Harus Harus ditambah diimbangi sama dengan tani. tani ya. Kalau kita mau fokus ke tani, berarti kebutuhan kita, kebutuhan dapur dan lain-lainnya udah harus ketutup dulu. Udah harus tertutup dulu ya. Ya. Karena nggak setiap hari ya kita bisa Nggak setiap jual. hari, ya kan namanya kebutuhan juga kan kadang tiap hari adanya. Iya. Itu udah harus tutup dulu. Jadi kalau kita mau sambil jalan ya trade in kan tetap bertahan. Dua-duanya. Oke. Nah, terakhir nih Pak Eko ya, karena udah lumayan lama nih ya. Udah kopinya juga Saya juga udah mulai haus. Mas. Iya makanya. Terakhir deh Pak Eko deh ya. Ini yang pertanyaan yang sebenarnya dari dulu saya pengen tanyakan tentang Mahadewi nih. Ya. Oh. Iya, karena memang Iya, saya iya. pecinta Mahadewi nih Pak Eko. Dan kawan-kawan ini belum tahu sebenarnya yang kasih nama itu siapa. Nah ini beliau ini. Dan yang saya mau tanyakan, itu kenapa dikasih nama Mahadewi? Terus juga kriterianya nih Pak Eko. Dulu ya, ya. pas rame ini banyak yang warna merah, Mahadewi, harga naik. Mahadewi harga naik. Ya, sekedar merah Mahadewi. dengan tujuan untuk markup harga, akhirnya
bilang Mahadewi. Mahadewi. Gitu Akhirnya kan. yang benar-benar punya Mahadewi jadi bingung gitu loh. Sebenarnya nih dari namanya dulu deh Peko. Dari namanya tuh kenapa bisa disebut Mahadewi sih? Nah, ini saya punya nih kebetulan nih. Nih, ini sebenarnya nih guys. Ya, ini sebenarnya sudah bisa belum sih disebut Mahadewi? Kita bicara sejarahnya dulu ya. Nah, itu dari saja. awal. Penamaan dulu, penamaan. Yang saya pahami Mahadewi ini ya, yang saya pastikan Mahadewi ini berasal dari Mahaseti yang bermutasi. Mahaseti bermutasi. Ya. Mahaseti itu datang ke Indonesia lebih kurang tahun 2015. 2015 dari Thailand ya. Dari Thailand. Thailand datang 2015. 2015 itu pertama masuk ke Indonesia 2015. Nah, mulai dari 2015 itu beberapa kali importir mendatangkan, ada yang dirawat, ada yang dijual oleh importir, gitu kan. Selang 1 tahun, jadi ada Mahaseti yang memang benar-benar sudah rawatan lokal. Selang 1 tahun di 2016, dia bermutasi, memang dibentuknya berubah. Alami, tanpa perlakuan, tanpa buatan alami. Jadi Mahadewi ini mulai kelihatan setahun setelah kehadiran Mahaseti. 2015, di 2016-nya mulai jadi Mahadewi. Kenapa dinamain Mahadewi, kok bukan Mahaseti? Mutasi, ya, atau mutasi? Karena saya berpikiran awalnya seperti gini. Kita melihat contoh sebelumnya ya, kayak Widya yang hibrid Grek, hibrid lokal, itu kan ada yang merah yang bermutasi. Itu teman-teman dulu senior juga menamakan bukan Widya mutasi, tapi Rosalina. Ya. Widya untuk yang biasa, tapi yang kelas mutasinya Rosalina. Terus untuk Juliet, ya, yang bermutasinya Hot Lady juga ya. Josephine. Iya, Josephine. Gitu kan. Hot Lady, Flaming Lady. Ya. Gitu. Dan ada beberapa jenis lain yang seperti itu. Nah, berangkat dari situ, saya berpikir ini pun harus ada nama tersendiri. Karena karakternya sudah berbeda jauh. Jadi yang harus dipahami, Mahadewi itu tulangnya tuh putih, Mas. Harus nih ya kriterianya nih kita Ya. masuk. Tulang putih. Awal yang bisa saya pinjam. Ya. Nih tulangnya nih putih. Ini kan udah putih nih. Nah, ini tulangnya putih. Nah, ya kan? Nah, pertama ini tulangnya udah memutih. Terus bentuk daun tuh agak mangkok dan melingkar. Agak mangkok dan melingkar. Ya. Jadi nggak flat seperti ini, guys. Dan itu juga nggak harus selalu merah kalau menurut saya. Nggak harus selalu merah. Ada memang yang merah, ada yang ngepink, gitu. Ada yang sedikit kuning. Gitu. Ada sedikit kuning, tapi bentuknya itu harus benar-benar tulangnya ini harus putih, bentuknya bulat, mangkok dan memutar. Mutar gitu ya. Iya. Dulu saya pernah punya. Jadi kalau saya bilang makin ke atas daunnya makin bantet, makin mengecil, makin mengkerut tapi makin keker gitu loh. Tuh, berarti jadi makin ngemangkok, tulangnya makin putih. Jadi berotot juga. Berotot, six pack. Wow, six pack, guys. Jadi seperti ini kan? Berarti tulang putih. Ya. Terus six pack. Ya. Nggak harus merah. Nggak harus merah. Pink pun oke. Pink pun oke. Yang penting tulang. Agak kuning pun masih oke. Okay. Yang penting Mahaseti. Kenapa saya namain Mahaseti dulu? Karena memang bentuknya tuh udah berubah jauh. Mahadewi, sorry Peko. Iya, Mahadewi itu udah berubah jauh dari Mahaseti. Itu guys. Jadi bukan sekedar warna merah itu disebut Mahadewi ya untuk KPR. Ya. Cewek tapi kokoh gimana sih? Cewek tapi kokoh, tapi sispek guys, sispek. Laki-laki ntar nggak suka Peko. Tapi keren lah, oke lah. Keren ya. Dan alhamdulillah nama itu diterima oleh teman-teman
oleh pasar. Mumpung ingat nih di kepala saya Pak Eko. Untuk Mahadewi udah ya tadi ya, udah putih, sispek, agak melenuk dan memutar ya. Iya. Mau warna merah, ngepink itu Pokoknya jauh dari karakter Mahaseti. jauh dari karakter. Warna merah, masih oke lah ya. pink, Iya, pink masih agak oke. kuning oke. Tapi ya. bentuknya tuh harus Harus wajib. ya, wajib. Tulang putih, daun muter, ya kan? Agak mangkok dan keras, six pack. Sispek. Itu guys ya. Berarti udah clear nih ya. Nanti nggak ada nih yang nanya, Om, ini Mahadewi bukan? Itu udah disebutkan semua sama Pak Eko. Ini mumpung ingat Pak Eko, mengenai penamaan. Ada nggak sih kayak organisasi ASA atau sebelum kayak perkumpulan lah kita bicara. Untuk menentukan suatu ID. Ini mumpung ingat di kepala. Terakhir nih, pertanyaan terakhir lah. Ya. Jadi kalau bicara penamaan ID untuk jenis Indonesian Hybrid ya, khusus kita bicara hybrid Indonesia atau Greg Hybrid dulu. Kalau untuk Greg Hybrid memang nama itu memang langsung dari Pak Greg. Langsung dari Ya, Pak Greg Kambali karena ya, beliau selaku yang menyilangkannya. ya, penyilangnya. Nah, yang jadi masalah adalah aglonema impor Thailand. Hybrid Thailand. Hybrid Thailand. Banyak juga yang namanya beda sama kita kan Pak Eko ya. Betul. Di sana apa, di sini apa. Ya. Terus ada juga yang mengklaim sebenarnya hybrid Thailand, terus diklaim hybrid lokal. Hybrid Indonesian Hybrid. Itu juga ada beberapa jenis yang diklaim. Tapi buat kita sih, ya kita paham. Gampang kok menciriinnya. Pada saat orang ribut ini hybrid Indonesia, atau pada saat orang bingung ini hybrid lokal atau Thailand, hybrid Thailand, ya tinggal kita cari aja nama Thailandnya ada nggak? gitu ya caranya. Kayak Ken Dedes waktu itu kita Nah itu tuh ribut tuh, kita bingung nih karena bicara dari karakter semuanya tundung Indonesia ya, banget kan, belakangnya ya batik, iya batik, belakang daun merah. Iya kan, iya, nama Ken akar Dedes, serabut, iya, ya, maksud saya akarnya iya. halus, iya, gitu. akarnya harus kayak rambut, kayak hybrid lokal lainnya kan. Tapi ternyata di Thailandnya itu punya nama. Ada namanya. Ada. Dolar. Namanya dolar. Karena bentuknya daun ya kayak. Nah, karena ini saya baru tahu. Dengan hybrid Indonesian Hybrid, diklaim lah ya. ada yang klaim sebagai Indonesia hybrid Indonesia. Tapi Pak Greg sendiri enggak. Pak Greg sendiri tidak mengakui, tidak mengiyakan ya, Pak dari itu. Nah tadi Pak Eko, misalkan kayak penamaan Mahadewi ini kan, berarti kan itu kan Pak Eko sendiri yang namain. Maksudnya sampai diterima sampai saat ini itu, maksud saya ada caranya atau memang ada ini nggak sih tata cara untuk penamaan yang tadi yang seperti Mahadewi lah, kayak hybrid baru. Kan Pak Eko juga kemarin kayaknya ada yang namain juga kan, ada yang namain. Citra. Nah, ya Citra ya Pak Eko yang namain. Nah, itu maksudnya gimana sih? Jadi gini, hybrid Thailand itu kan dibawa oleh importir, Mas. Ya, jadi ada kadang importir itu bawa hybrid yang memang masih baru di Indonesia dan belum bernama. Tapi di Thailandnya sudah ada nama atau enggak? Di Thailand kadang ada nama, kadang enggak. Ah, itu dia. Kadang di Thailand pun masih hybrid. Dijualnya di Indonesia dengan nama hybrid. Belum iya, no gitu name. aja, no name. Belum ada nama. Sekarang kita kalau bicara pasar, saya mau dong hybrid no name. Lo yang mana? Kan kita bingung, Mas. Iya. Itu harus ada nama. Iya, benar, gitu. benar. Saya mau dong yang itu. Yang itu yang mana? Gitu. Harus ada nama. Jadi nama itu sebenarnya merek dagang kalau menurut saya. Mempermudah lah ya. Kayak Mahaseti atau apa yang dan jenis-jenis nggak ada tuh di aglonema, belum ada sampai sekarang nih yang saya tahu yang pakai tus-tus yang kayak pohon-pohon di kebun raya Bogor, Hibridicus apa gitu kan. Oh, nama ininya ya, latinnya ya. Belum itu ada kan ya. Belum ada, betul. Kayak Moonlight. Itu merek dagang menurut saya. Golian. Ya, memang ya seseorang aja yang namain. Supaya kalau bicara Moonlight orang kebayang itu jenisnya. Jadi untuk jual beli lebih mudah gitu, baik. Terus kembali, siapa sih yang boleh memberikan
bernama kan gitu. Iya itu maksud saya. Ya karena banyak hibrid-hibrid dari Thailand yang pada saat masuk belum bernama, atau ada pun sudah bernama tapi pakai nama Thailand yang susah ya, asing. Tong Pang Lang Nai. Nah, itu susah Pak Eko ya. Iya. Pak Eko saya mau Tong Pang Lang Nai, kan susah. Ada juga kan Ada. kayak Pattaya apa gitu ya. Banyak tuh nama-nama Jadi Thailand dibawa yang susah. dibawa sama importir untuk mempermudah di Indonesia seperti Iya. itu Pak Eko. Tapi itu harus dengan persetujuan importir. Nah, itu. Bukan ujuk-ujuk kita bawa pulang terus kita namain tanpa permisi atau importir. dapat izin Iya, atau diperbolehkan. Bahkan kadang penamaan pun kita berembuk kok. Iya. Ini yang bagus apa nih? Saya pernah Pak Eko, kayak saya tuh tanya dulu, nah, sampai saya tanya beliau, ini Pak Eko saya mau ngasih tanya importirnya. Ya. Ya udah saya tanya, importir itu mengiyakan, ya udah saya sematkan, saya mulai perbanyak gitu, meskipun belum terkenal banget. Tapi memang ada etikanya gitulah ya Pak Eko Betul, ya. ada etika-etika. Jadi ya kita harus dengan sepengetahuan si pembawa barang. Bawa barang Gitu. ya. Oke. Ya. Tapi nggak nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba. Nah kalau begitu semua bingung kita. Iya bingung. Satu pohon bisa 5 nama nanti. Mending kalau yang beli 10. Tapi Pak Eko, kalau dari segi Thailand, orang Thailand tuh nggak masalah ya. Nggak masalah. Mau kasih Setahu nama saya nggak masalah. nggak masalah ya, mau dia Bahkan di nama di Thailandnya pakai nama Sundong yang sekarang jadi Kocit Citra misalnya, ya nggak masalah. Orang masalah. Thailand nggak masalah. Orang Thailand. Kan susah kalau kita Sundong yang Iya, apa gimana gitu Tang susah. Pang Lai apa Ting Pang Pai. Sip karat apa, Iya, Sen sip karat. karat ya. Iya. Memang sampai saat ini yang kayak gitu-gitu emang belum dinaturalisasi nama-namanya, masih pakai tetap nama Thailand. Oke guys, tadi kita udah panjang kali lebar ngobrolin tentang sejarah, tentang perawatan dan lika-liku perjalanan Pak Eko sendiri ya. Nah Pak Eko, kasih Ya. dong sepatah 2-3 patah kata untuk penghobi ya. Penghobi dan penjual. Karena penjual ini saya penjual nih Pak Eko. Saya Ya. juga minta nasihat dari Termasuk Pak Eko. penghobi juga Iya, ya? penghobi dan penjual. Sama dong sama saya, Pak. Iya, Saya juga jual aglo. Iya, jual aglo. Beliau jual aglo juga. Tapi jualan di mana sih Pak Eko? Sebelum masuk ke patah 2 kata. Maksudnya saya sekalian promosi aja sekalian. Oh, ya. Saya punya akun di Facebook. Apa tuh? Kita biar Nama kasih tahu aja. akunnya Aglonema Red. Aglonema Red, Ya. guys. Instagram juga ada sama Aglonema Red. Aglonema Red. RED ya, kalau nggak salah benar. Ya, Aglonema Red RED. Tuh guys, buat yang mau order. Oke, lanjut. Kalau mau berkunjung ke channel YouTube saya juga boleh. Ada. Ada, Kasih tapi baru mulai. Nggak apa-apa. Saya juga baru mulai Pak Eko. Jadi channel YouTube saya itu Never Ending Aglonema. Nggak pernah berhenti. Nggak pernah stop. Tuh, guys. Jadi artinya kalau saya sih gampangnya Never Ending Aglonema itu aglonema tanpa batas lah. Nggak bakal hilang, nggak bakal Iya. mati ya Pak Eko ya. Jadi pesan saya pertama Untuk penghobi dulu. Oh, untuk penghobi. Iya, untuk penghobi dulu. Untuk penghobi, pesan saya jangan pernah patah semangat untuk bisa merawat aglonema. Ya. Tetap belajar. Ya, kalau ada kita punya aglo mati 1-2, anggap aja itu kos. Biaya Biaya. belajar. Biaya. Oke. Untuk oke, jadi oke. pinter kan perlu biaya. Betul sekali, nggak ada yang gratis Pak Eko. Nggak ada yang gratis. Kita sekolah aja bayar tiap bulan. Iya bener. Dari SD kita bayaran. Tapi Belum masalahnya uang mas. di aglo ini biayanya mahal Pak Eko. Berarti Iya. belajarnya mahal ya. Ya pertama kita mulai dulu dari yang Murah-murah. murah. Iya, guys. Yang apabila terjadi masalah di aglo itu ya kita nggak bikin stres, Nggak bikin nggak stres. bikin bingung. Iya. Ya, mulai tahap selanjutnya loncat agak tinggi dikit, yang kelas menengah ketika merasa sudah bisa. Bisa. Oke. Berarti Jadi ada intinya tahapannya. jangan pernah patah semangat untuk bisa merawat aglonema. Karena siapa tahu Mas, dari situ kita akan dapat bisnisnya. Tuh, Ya, guys. kita suatu saat nanti dari bisa merawat, seneng. Siapa tahu kita juga bisa jadi
penjualnya. Bahkan petani yang luar biasa ya. Nah itu dia guys, ada bonusnya yang kita nggak tahu ya Pak Eko ya. Betul. Jadi oke, itu cukup. Kalau dari seller nih, buat karena saya seller, saya juga pengen dapat wejangan. Untuk seller, tetap sama sih intinya, ya terus aja berjalan, tetap semangat ya. Kalau saya sih semangat terus, Mas. Iya, udah tahu lah saya. Udah banyak cerita tentang Pak Eko, makanya. Semangat terus. Jadi memang tugas saya selaku ketua ASA juga harus menyemangati. Harus menyemangati. Dan harus menyisihkan waktu juga untuk kunjungan ke teman-teman. Ya, tetap semangat, jangan lupa bertani. Nah itu tuh pesan yang paling penting nih guys, bertani ya. Jangan lupa bertani. Tingkatkan terus pemahaman, keilmuan tentang aglonema, karena belajar aglonema itu nggak pernah selesai. Nggak pernah selesai. Dan harus ada yang harus kita ingat, nggak ada yang lebih pinter. Tuh, nggak ada yang lebih jago. Nggak ada yang lebih jago dalam merawat aglonema. Sama aja. Sama aja. Ya. Dan kalau kita mau bicara SOP-nya, itu juga kadang kita nggak bisa bicara SOP standar. Nggak ada ya patokan SOP ya untuk merawat aglonema. Kita tanya di si A, medianya apa, ini itu, si B beda. Aglonema sama-sama bagus. Iya, berarti nggak pasti ya. Iya. Nggak ada yang jago menurut Pak Eko. Memang benar, setuju benar. Belajar pun nggak ada selesainya. Standarnya pun selama kita nyaman dengan media tertentu misalnya, ya lanjutkan saja. Jangan lupa tetap bertani. Bertani, pokoknya pesannya bertani. Saya aja tadi jadi semangat nih guys ya. Bertani, saya mau potong-potong nih Pak Eko. Cuma lahannya nggak ada. Pelan-pelan ada. Oke guys, terima kasih banyak udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa juga nanti follow IG-nya atau Facebook-nya Pak Eko. Dan tetap semangat ya Pak Eko ya. Harus semangat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di channel si Justin. Bye.